Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11-3. Perkenalkan, saya Nadia Sama Apriani. Saya Risma Masuratus Salama. Saya Reja Chandra Wiguna. Saya Handika Febriansah. Kami akan membahas tentang rute penjelajahan bangsa Portugis ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama memasuki wilayah Nusantara, tepatnya Kesultanan Malaka. Tujuan mereka ialah untuk mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini biasa terangkum dalam semboyan 3G, yakni Gold mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel menyebarkan agama. 1. Proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeu Dias pada 10 Oktober 1486. Bartolomeu Dias ditunjuk oleh Raja John II dari Portugal sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mencari rute perdagangan baru ke Asia, atau lebih tepat India. Kala itu Portugal dan negara-negara Eropa lainnya telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan Asia, tetapi rute darat telah ditutup pada 1450-an karena penakluk Kekaisaran Ottoman atas Konstantinopel. Mereka menemukan Teluk Mosel dan perairan Samudra Hindia yang jauh lebih hangat. Namun setelah berlabuh di Waihook dekat muara Sungai Busman pada 12 Maret 1488, para awak menolak untuk melanjutkan perjalanan karena khawatir persediaan makanan mereka yang semakin menipis. Di Waihook mereka meninggalkan tanda yang menandai titik timur terjauh yang pernah dicapai bangsa Portugis. Bartolomeu Dias kemudian membawa armadanya pulang. Dalam perjalanan pulang inilah Bartolomeu Dias menemukan Tanjung Harapan pada Mei 1488. Berikut adalah rute pelayaran Bartolomeu Dias dari Portugis ke Tanjung Harapan. Vasco da Gama. Ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli 1997 dari Pelabuhan Lisabon. Rombongan kapal-kapal itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah Nusantara lewat rute penjelajahan samudra bangsa Portugis yang pernah dilalui Bartolomeu Dias. Nama terakhir merupakan penjelajahan Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi penunjuk arah. Pada tahun 1998, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah India. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur.
Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Alfonso de Albuquerque. Elaine Sankey dalam Good Hope, The Voyage of Vasco da Gama 1967 mengungkapkan, perjalanan Vasco da Gama dimulai melalui rute Tanjung Harapan, Afrika. Mereka melanjutkan pengembangkan layar menuju Lautan Hindia. Tahun 1498, Vasco da Gama beserta awak kapalnya tiba di Goa, pantai sebelah barat India. Rombongan Portugis berikutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan upaya dari Vasco da Gama. Pelayaran Alfonso de Albuquerque akhirnya sampai di Malaka, kawasan barat Nusantara. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abreu yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah, yakni Maluku pada tahun 1512. Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berpusat pada ekspedisi Portugis pertama ke Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan diwakili oleh Francisco Serrao. Ekspedisi ini berhasil mencapai Kepulauan Banda untuk mendapatkan pala dan cangkih, dan Serrao melanjutkan perjalanannya ke Ternate, di mana ia menjadi sekutu penasihat Sultan Bayanullah, menandai awal pengaruh Portugis di Maluku. Pada 1511, Alfonso de Albuquerque yang telah dinobatkan sebagai gubernur Portugis di India ditugaskan untuk membebaskan orang Portugis yang ditawan di Malaka. Antonio de Abreu turut serta dalam pelayaran Alfonso de Albuquerque ke Malaka tersebut. Pada 25 Juli 1511, selama penaklukan Malaka, Antonio de Abreu memimpin kapal Tiongkok yang menyusuri Sungai Malaka. Dalam misi ini, Antonio de Abreu ditemani 120 awak orang Portugis, 60 budak, dan dipandu oleh pelaut-pelaut Melayu yang telah berpengalaman di jalur pelayaran Nusantara. Ekspedisi pimpinan Antonio de Abreu berlayar menyusuri Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, kemudian sampai di Kepulauan Banda di Maluku pada awal 1512. Berikut adalah rute pelayaran Vasco da Gama dari Portugal ke Tanjung Harapan, lalu berlanjut ke Kalkuta, India. Setelah itu dilanjut oleh Alfonso de Albuquerque dari Kalkuta, India ke Malaka, dan dilanjut lagi oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dari Malaka ke Banten, dan terakhir sampai di Maluku. 2. Tujuan bangsa Portugis ke Indonesia. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar kulakan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran, setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak dari Pulau Jawa yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin Pati Unus itu ternyata gagal mengusir Portugis. Karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi